Hai, ketemu lagi dengan saya untuk belajar matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan. Kita akan masuk ke materi baru, yaitu tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Untuk di SMP kalian sudah pernah mempelajari sistem persamaan linier dua variabel. Sekarang untuk saat ini kita akan mempelajari sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Apa bedanya? Apa bedanya? Ya terletak di kata pertidaksamaan dan persamaan. Yuk kita lihat bentuk umumnya. Di sini kalau dia pertidaksamaan, tanda yang akan digunakan itu adalah lebih dari, sama dengan, kurang dari, atau kurang dari, sama dengan. Itu ya bedanya dengan persamaan. Kalau persamaan menggunakan tanda sama dengan, kalau pertidaksamaan menggunakan tanda-tanda ini. Terus dua variabel. Apa arti dua variabel? Dia memiliki dua variabel. Apa variabelnya di sini? X dan Y. Boleh kalian menggunakan variabel lain, yang penting dia dua variabel yang berbeda. Bisa dimengerti ya? Bisa. Sekarang dalam sistem pertidaksamaan linier dua variabel, kalian akan diminta untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian, dan satu lagi kalian akan diminta untuk membuat pertidaksamaannya apabila diketahui daerah himpunan penyelesaiannya. Itu ya kebalikannya. Sekarang yang pertama dulu, menentukan daerah himpunan penyelesaian atau DHP dari pertidaksamaan linier dua variabel. Kalau dia menentukan daerah himpunan penyelesaian, berarti langkah untuk mengerjakannya kalian harus menggunakan gambar. Gambar apa? Gambar grafik kartesius. Gimana caranya? Langsung saja ke contoh. Sekarang tentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 3x ditambah 2y lebih dari sama dengan 6. Untuk bisa menggambar, langkah pertama yang harus kalian lakukan, tentukan titik potong terhadap sumbu x dan titik potong terhadap sumbu y. Caranya bagaimana? Ketika kalian mau menentukan titik potongnya, yang semula pertidaksamaan, ubahlah menjadi persamaan. Maksudnya bagaimana? Yang ketika dia tandanya lebih dari sama dengan, ubahlah menjadi sama dengan. Paham ya? Ubahlah menjadi tanda sama dengan. Kemudian, tentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Kalau tipot sumbu X, tipot artinya titik potong ya. Kalau kalian mencari titik potong sumbu X, berarti nilai Y-nya itu pasti 0. Berarti kalau Y-nya 0, kita substitusikan 3x ditambah 2y sama dengan 6. Y-nya ganti 0. 3x ditambah 2 kali 0 sama dengan 6. Berarti kan 3x sama dengan 6. Ini sama dengan ya. Berarti x-nya berapa? 2. Kalau begitu, titik potong terhadap sumbu x adalah 2,0. Sekarang, tipot sumbu y. Tipot sumbu y. Kalau dia titik potong sumbu y, berarti nilai x-nya adalah 0. Kebalikan dari yang satunya tadi. Sama, kita substitusikan. Berarti 3 kali 0 ditambah 2y sama dengan 6. 2y sama dengan 6. Y-nya 3. Titik potongnya 0,3. Bisa ya mencari titik potong? Nah, langkah selanjutnya, ketika titik potongnya sudah diketahui, langkah berikutnya adalah menggambar. Gambarlah grafiknya. Ada sumbu X dan ada sumbu Y. Kita tempatkan titik-titik tersebut. Kalau dia 2,0, berarti titiknya di sini. Ini 2,0. Kalau 0,3, berarti di sumbu Y. Nah, sudah tergambar, kita tarik garis. Sip, bisa ya menggambar. Langkah selanjutnya apa? Kalau sudah tergambar garis, kalian tentukan daerah mana yang merupakan daerah penyelesaiannya. Caranya, uji dengan titik 0,0 atau uji dengan titik pojok
supaya mudah, kalian ambil titik 0,0. Setelah ambil titik 0,0, kalian substitusikan ke pertidaksamaannya tadi. 3x ditambah 2y lebih dari sama dengan 6. Kita ganti x dan y-nya dengan 0. 0 ditambah 0 lebih dari sama dengan 0. 0 lebih dari sama dengan 6. Apakah benar pernyataan ini? 0 apakah lebih dari 6? Ternyata pernyataan ini adalah salah, karena 0 itu pasti kurang dari 6. Terus setelah kita uji titik pojok, langkah selanjutnya apa? Kita lihat 0,0 tadi berada di bawah garis atau di atas garis. Ternyata dia di bawah garis. Ketika kita memasukkan 0,0, dia pernyataannya bernilai salah atau benar? Berarti bernilai salah. Kalau dia bernilai salah, berarti daerah di bawah garis ini bukan daerah penyelesaian. Kenapa? Karena dia bernilai salah. Kalau dia bernilai benar, berarti daerah penyelesaiannya adalah daerah di bawah garis. Kalau dia tidak merupakan daerah penyelesaian, kita arsir. Paham? Arsirlah daerah yang tidak memenuhi. Karena 0 tadi kan tidak lebih dari 6, berarti kan dia tidak memenuhi. Maka kita arsir daerah di bawah garis, karena 0,0 berada di bawah garis. Kalau begitu daerah himpunan penyelesaiannya mana? Ya ini daerah yang masih bersih. Bisa dipahami? Bisa ya? Langkah pertama, kalian tentukan titik potongnya, titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Setelah itu, kalian gambar garis. Garisnya digambar. Setelah itu, ujilah dengan titik pojok. Misal di sini saya ambil 0,0 supaya mudah. Lihat, 0,0 itu di bawah garis atau di kiri garis. Setelah kalian substitusikan, ternyata bernilai 0 itu tidak lebih dari 6. Padahal seharusnya dia mintanya adalah lebih dari. Berarti dia kan salah. Wong 0 kok lebih dari 6, sedangkan 0 itu pasti harus kurang dari 6. Kalau dia salah, arsirlah daerah yang salah atau arsirlah daerah yang tidak memenuhi. Karena 0 berada di bawah atau di kiri garis dan dia tidak memenuhi, berarti yang kita arsir daerah yang bawah atau daerah yang kiri garis. Nah, mana daerah HP-nya? Ya ini daerah HP-nya adalah daerah yang masih kosong. Bisa ya? Bisa. Kalau tadi menentukan daerah himpunan penyelesaian dengan titik pojok, uji titik pojok, sekarang ada cara yang lebih simpel, lebih cepat, menentukan daerah himpunan penyelesaian tanpa uji titik. Kalian tidak perlu mengambil titik. Caranya bagaimana? Lihat tabel di sini. Kalian bisa melihat tabel ini. Di mana nilai A itu yang berada di koefisien X, nilai A itu nilai yang melekat di X, atau angka yang melekat di X, dia bisa lebih dari 0, kurang dari 0. Nah, tanda ketidaksamaannya ketika soalnya itu tandanya lebih dari atau lebih dari sama dengan, ketika A-nya lebih dari 0, maka daerah himpunannya itu di sebelah kanan garis. Berarti kalau di sebelah kanan garis yang diarsir adalah sebelah kiri garis. Kebalikannya. Begitu juga ini. Kalian bisa baca sendiri. Dipahami ya grafik tabel ini. Nanti ini bisa langkah cepat untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian tanpa uji titik. Langsung saja ke contoh supaya kalian lebih paham. Yuk, tentukan daerah himpunan pertidaksamaan 3x ditambah 5y kurang dari sama dengan 15. Sebelum kita masuk ke tabel, langkah pertama juga sama. Kalian harus menentukan titik potong dan juga harus menggambar. Yuk, kita tentukan dulu titik potongnya. Berarti kita ubah dulu menjadi persamaan
3X ditambah 5Y sama dengan 15. Untuk mencari titik potongnya, kalian bisa buat tabel seperti ini. Ketika X-nya 0 dan ketika Y-nya 0. Yuk, kalau ketika X-nya 0, berapa nilai Y-nya? Berarti kan 0 ditambah 5Y sama dengan 15. Berarti Y-nya adalah 3. Sedangkan ketika Y-nya 0, 3X ditambah 15, X-nya berarti 5. Berarti titik potongnya 0,3 dan 5,0. Bisa ya kalau langsung seperti ini. Kalau memang masih bingung, kalian bisa menggunakan cara yang pertama untuk menentukan titik potong. Setelah titik potongnya terbentuk atau diketahui, kalian bisa langsung menggambarnya. Nah, ada sumbu X, ada sumbu Y. Kalian tentukan X-nya itu berarti 5,0, Y-nya 0,3. Kalian tarik garis. Nah, bisa ya. Setelah ini, kalian lihat di tabel ini. Kalian tentukan dulu A-nya. A-nya 3. A-nya 3 itu positif atau negatif? Jelas positif. Kalau positif dia pasti lebih dari 0. A-nya lebih dari 0. Kemudian tandanya di soal, tandanya adalah kurang dari sama dengan. Lihat di tabel, yang A-nya lebih dari 0 dan tandanya kurang dari sama dengan, dia di HP-nya di kiri atau di kanan. Lihat, A lebih dari 0. Nah ini ya, yang baris kedua. A lebih dari 0, tandanya kurang dari sama dengan. Berarti di HP-nya harus di sebelah kiri garis. Mana itu kiri garis? Ya ini kan dibatasi garis ini. Berarti yang atas itu kanan garis, yang bawah adalah kiri garis. Kalau dia di HP-nya di kiri, berarti yang kita akses yang mana? Ya jelas yang kanannya atau yang atasnya. Bisa ya? Bisa. Ini lebih cepat caranya. Supaya kalian tidak ragu itu benar apa salah gambarnya, kalian bisa buktikan dengan uji titik pojok seperti langkah pertama. Nanti gambar apakah sama hasilnya dengan menggunakan tabel. Pasti hasilnya sama. Sekarang contoh kedua. Tadi kan hanya ada satu pertidaksamaan. Sekarang lihat ada 4. 1, 2, 3, 4. Bagaimana daerah HP-nya? Nah, gimana kalau ada seperti ini? Jangan khawatir, langkahnya sama seperti nomor 1. Cuma di sini garisnya nanti ada 2 karena pertidaksamaannya ada 2. Yuk, kita cari dulu titik potong garis 2X ditambah Y sama dengan 4. Ingat ya, kalau titik potong yang semula tandanya lebih dari atau kurang dari berubah menjadi sama dengan. Yuk, kita buat tabel saja supaya cepat. Kalau X-nya 0 dan Y-nya 0. Kalau 2X ditambah Y sama dengan 4, X-nya 0, berarti Y-nya berapa? Y-nya jelas 4. Ya, 0 ditambah Y sama dengan 4. Sekarang kalau Y-nya 0, berarti 2X sama dengan 4. X-nya jelas 2. Itu ya. Kalau begitu titik potongnya 0,4 dan 2,0. Sekarang garis kedua. Garis kedua itu 2X ditambah 3Y sama dengan 6. Sama, kita tentukan X, Y. Yuk, kalau X-nya 0, Y-nya berapa? 2, karena 3Y sama dengan 6, berarti Y-nya 2. Kalau Y-nya 0, 2X sama dengan 6, berarti X-nya 3. 0,2 dan 3,0. Gini ya. Gini saja supaya tidak ganti buku, ganti kertas, dan kalian bisa melihat perbedaannya. Saya gambar di sini. Terlihat ya? Yuk, garis yang pertama. Dia 2,0 dan 0,4. Berarti di sini 2, 4. Di sini 4, ya kan? 2,0, 0,4. Kalian buat garis dulu. Ini pas ya. Terus garis yang kedua 3,0, 3 di sini dan 0,2. Nah, di sini
Nih, anggap saja lurus ya, maaf. Yuk, kita lihat garis pertama. Garis pertama tadi adalah garis yang ini. 2x ditambah y sama dengan 4. Lihat. Dia tadi kan ini, dia kan lebih dari. Lihat. A-nya saya tulis di sini ya. A-nya positif. Lebih dari 0, y-nya tandanya ini lebih dari. Kita lihat dalam tabel, kalau A positif lebih dari 0 dan tandanya lebih dari, berarti ini ya yang pertama A lebih dari 0, tandanya lebih dari sama dengan, berarti daerah HP-nya harus di kanan garis. Lihat, ini garisnya berarti di kanan atau di atas, berarti yang memenuhi kan yang atas. Kalau yang atas berarti yang di atas di mana? Ya yang bawah, jelas yang bawah. Bisa dimengerti ya? Bisa. Sekarang garis yang kedua, lihat 2x tambah 3y lebih dari sama dengan 0. Lihat A-nya. A-nya positif, lebih dari 0. Tandanya juga lebih dari sama dengan. Sama seperti yang pertama. Ini ya. Berarti dia juga harus di kanan garis. Kalau di kanan garis berarti yang di atas adalah sebelah kiri atau sebelah bawah. Nah, sampai di sini paham? Paham. Garis pertama sudah, garis kedua sudah. Sekarang ini lihat, x lebih dari 0 dan y lebih dari 0. Kalau x lebih dari 0, lihat, dia sumbu x. Sumbu x, dia kan sumbu x di sini membagi dua daerah menjadi daerah atas dan daerah bawah. Kalau daerah atas, dia nilainya positif atau negatif? Jelas positif. Kalau daerah bawah negatif. Sedangkan yang dibutuhkan adalah daerah positif. Daerah positif tadi mana? Yang atas. Kalau positif atas, berarti yang diarsir adalah yang bawah. Terus y lebih dari 0. Lihat garis y. Dia membagi dua, daerah kanan dan daerah kiri. Daerah kanan bernilai positif, daerah kiri bernilai negatif. Yang dibutuhkan daerah positif, kanan. Berarti yang diarsir kiri. Nah, supaya jelas, kalian bisa menggunakan ballpoint warna-warni supaya tahu garis himpunan arsiran untuk garis yang mana. Sekarang daerah himpunan penyelesaiannya mana? Ya ini yang masih bersih. Inilah DHP-nya. Bisa dimengerti? Bisa. Pelan-pelan nanti pasti bisa. Coba supaya lebih jelas saya beri contoh satu lagi ya. Di sini ada sistem pertidaksamaan seperti ini. Bagaimana daerah himpunan penyelesaiannya? Langkah pertama apa? Yuk, tentukan titik potong. Ya, titik potong dari masing-masing garis. Jangan lupa diubah menjadi sama dengan. Yuk, kalau x-nya 0, y-nya pasti 6. Kalau y-nya 0, x-nya juga 6. Berarti 0,6 dan 6,0. Bisa ya? Bisa. Sekarang garis yang kedua, 2x ditambah 5y sama dengan 20. Sama, kita cari titik potongnya. Kalau x-nya 0, berarti kan 5y sama dengan 20. Berarti y-nya adalah 4. Kalau y-nya 0, berarti kan 2x sama dengan 20. X-nya 10. Berarti 0,4 dan 10,0. Bisa ya? Bisa. Langkah selanjutnya, kita gambar garisnya. Kita gambar garisnya. Gambar pertama, garis pertama, lihat. Maaf. Garis pertama itu 0,6 dan 6,0. X-nya 6,0, Y-nya 0,6. Nah, kita tarik. Seret. Yang kedua 10 dan 0,4. 10 dan 0,4. 4-nya di sini ya. Kita tarik garis. Seret. Nah, mari kita arsir. Yuk. Kita lihat garis yang pertama, A-nya positif, ya kan? Terus garisnya lebih dari 0.
Lebih dari sama dengan, bukan lebih dari 0, lebih dari sama dengan. Kalau A positif, garisnya lebih dari sama dengan, berarti di kanan. Ya, kanan yang memenuhi 6 sama 6 tadi ya. Oh, ini yang kedua gak apa-apa, berarti 4 sama 10. Berarti kalau 4 sama 10, berarti kan dia kanan, berarti yang diarsir yang bawah. Terus yang kedua, A-nya 0, garisnya kurang dari. Kita lihat, kalau dia A-nya 0, garisnya kurang dari, berarti daerah HP-nya adalah di kiri. Kalau di kiri, berarti yang diarsir adalah kanan. Tuh ya, pokoknya yang diarsir itu yang kebalikannya. Tuh, sekarang saya sebentar. Kalau 6 sama 6, ya benar ini. Ya benar. Sekarang X lebih dari 0. X lebih dari 0 berarti kan dia positif. Berarti positif yang dibutuhkan atas. Berarti yang diarsir adalah bawah. Terus ya positif yang diarsir adalah kiri. Nah, mana daerah HP-nya? Ya ini yang masih putih. Daerah himpunan penyelesaian. Mudah sekali kan? Mudah sekali. Yuk lanjut. Sekarang menentukan pertidaksamaan linear dua variabel jika daerah himpunan penyelesaian diketahui. Kebalikan dari tadi ya, kalau tadi ada pertidaksamaan, kalian diminta untuk menggambar daerah HP-nya. Sekarang ada gambar daerah HP, kalian diminta untuk menentukan pertidaksamaannya. Kebalikan, kalau tadi gambar, kalau sekarang menentukan sistem pertidaksamaannya. Makanya bagaimana? Kalian harus punya dasarnya dulu. Lihat, di sini saya mempunyai garis di mana dia di sumbu X memotong sumbu X di titik B dan memotong sumbu Y di titik A. Kalau ada gambar seperti ini atau garis seperti ini, pertidaksamaannya adalah AX ditambah BY sama dengan A kali B. Itu jika garis lurus. Yang semula dia di titik Y, dia dilekatkan dengan sumbu X. Yang semula dia di titik X, dia dilekatkan di sumbu Y atau di titik Y. Kebalikan ya. Kalau yang semula Y menjadi X, yang semula X menjadi Y, ya kan? A-nya kan harusnya di Y, tapi kalau dalam persamaan dia menjadi X. Yang semula X digambar, dia di pertidaksamaan menjadi Y. Itu ya kebalikan. Yang semula Y menjadi X, yang semula X menjadi Y. Terus sama dengannya A kali B. A sama B-nya ini tinggal kalian kalikan. Ini adalah model kalian untuk menentukan pertidaksamaan jika diketahui daerah himpunan penyelesaian. Yuk langsung saja kita ke contoh. Di sini, tentukan pertidaksamaan yang memiliki DHP pada gambar di bawah ini. Lihat, dia diarsir kanan atau atas garis, sedangkan DHP-nya di kiri garis. Lihat, titik yang melekat di Y. Titik yang melekat di Y adalah 3. Ingat, tadi yang semula Y menjadi X, berarti 3X ditambah yang semula X menjadi Y. 2Y, tandanya nanti dulu, belakangnya 3 kali 2. Ya kan? Saya tulis lagi rumusnya. Tadi kan rumusnya kalau ada garis lurus adalah AX ditambah BY sama dengan A kali C. A kali C. A kali B. Maaf. Tadi yang X itu yang melekat di Y. Berarti benar ya. Yang semula Y menjadi X. Yang semula X menjadi Y. Terus yang belakangnya perkaliannya 3 kali 2. Terus 3X ditambah 2Y 6. Garis yang diisi apa? Kalian lihat lagi tabel ini. Tabel ini ya. Lihat, X-nya positif. X-nya positif. A-nya berarti lebih dari 0.
Terus yang di garis, yang di HP-nya, di kanan garis atau di kiri garis? Ternyata di kiri garis. Lihat tabelnya, A lebih dari 0 dan di HP-nya di kiri. Yang atas atau yang bawah? Nah, ini kan A lebih dari 0, di HP-nya kiri. Nah, kiri garis. Berarti tanda yang digunakan adalah kurang dari sama dengan 6. Bisa ya? Bisa. Sekarang contoh kedua. Nah, gambarnya semakin rumit ya. Tapi jangan khawatir, pasti bisa diselesaikan. Lihat, di sini ada 2 garis ya. Kalian tentukan saja garis pertama, garis kedua. Boleh ini yang garis pertama, ini garis kedua juga boleh, gak apa-apa, terserah. Yuk, kita lihat garis yang pertama, 4 sama 3. Dia berarti yang Y 4, berarti 4X ditambah 3Y, perkaliannya 4 kali 3, 12. Tandanya, lihat, kalau dia 4 sama 3 yang diaser di bawah. Kalau diaser di kiri garis, berarti dia tandanya A-nya positif atau negatif? A-nya positif, saya tulis ya. A-nya positif yang diarsir kiri, ya kan? Kiri garis, berarti dia yang diarsir ya, berarti bukan kiri ya. Maksudnya di HP-nya di kanan garis, maaf. Lihat, saya ulang lagi. Berarti kan yang melekat di Y 4, berarti 4X, yang melekat di X 3, berarti 4X ditambah 3, perkaliannya adalah 12. Sekarang lihat tandanya. A-nya kan positif, 4 kan positif, berarti A-nya lebih dari 0. Sekarang lihat, di HP-nya itu di kanan garis atau di kiri garis? Ternyata di HP-nya adalah di kanan garis. Kalau dia lebih dari 0 dan di HP-nya di kanan garis, berarti tandanya adalah lebih dari sama dengan. Nanti bisa kalian lihat lagi catatannya. Terus garis yang kedua, lihat 3 sama 5, berarti tinggal saja 3X ditambah 5Y, 15, karena 3 kali 5 adalah 15. Lihat, A-nya 0, A-nya lebih dari 0. Sini, di HP-nya yang mana? Bawahnya atau kirinya? Berarti kiri ya. Kiri. Kalau kiri, berarti tanda yang digunakan adalah kurang dari sama dengan. Ini berarti yang dibutuhkan lebih dari, ini yang dibutuhkan kurang dari. Nah, sudah. Kita jangan lupa ada sumbu X dan sumbu Y. Kita lihat. Dia sumbu X. Yang digunakan adalah daerah atas. Daerah atas adalah daerah lebih dari. Terus, yang Y. Lihat, yang dibutuhkan adalah daerah yang positif. Karena yang daerah HP-nya adalah di kanan, berarti Y juga lebih dari sama dengan 0. Bisa dipahami ya? Kalau belum, kalian bisa ulang lagi videonya, kalian kerjakan lagi pelan-pelan, gak apa-apa, yang penting paham. Nah, sekarang supaya lebih jelas, kalian bisa latihan soal. Ini ada 5 soal, kalian bisa kerjakan. Lihat lagi langkah-langkah tadi di awal kalau memang masih bingung. Ini yang nomor 1, 2, 3, kalian diminta untuk menggambar daerah himpunan penyelesaiannya. Jelas ya? Pertidaksamaannya jelas ya. 1, 2, 3 menggambar daerah HP-nya. Terus yang 4, A dan B, kalian menentukan pertidaksamaannya dari gambar yang telah diketahui. Ya. Bisa ya? Kalian coba kerjakan dulu. Ini 3. Ini 3. Nah, 3. Kalian kerjakan dulu. Nanti kalau masih belum paham, bisa diulang lagi videonya atau bisa langsung bertanya kepada saya. Ya, saya harap kalian bisa mengerti pelajaran hari ini. Terus belajar, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.